Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini. Tentunya kondisi kita, kabar kita luar biasa bukan? Inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala aspek kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, terlebih aktivitas kami pada pagi hari ini. Demikian juga Engkau siapkan makanan rohani pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi ini adalah sebuah ungkapan bahasa Jawa, swarga nunut neraka katut. Ungkapan bahasa Jawa ini sudah lama, sudah kuno. Ini menggambarkan bagaimana seorang istri bukannya berserah kepada Tuhan, namun berserah kepada suami. Artinya, sebagai konco wingking, istri ini mengandalkan kehidupannya, baik itu kehidupan duniawi maupun juga kehidupan rohaninya, kepada sang suami. Itulah sebabnya swarga nunut, surga itu dia itu nepeng, ikut. Namun juga ketika suaminya ini mendapatkan porsi neraka, dia pun juga ikut atau katut. Swarga nunut, neraka katut. Pertanyaan adalah, bagaimana dengan situasi kondisi sekarang ini? Apalagi terhadap umat-umat Tuhan yang sudah mengenal kebenaran. Apakah kita ini masih berserah kepada Tuhan, berserah kepada suami kita, swarga nunut, neraka katut? Ingat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu-ibu adalah umat-umat Tuhan. Dan keselamatan ini bukan bergantung kepada suami-suami kita, namun bergantung kepada Tuhan. Keselamatan adalah untuk diri sendiri. Keselamatan ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Juru Selamat kita. Itulah sebabnya kita jangan swarga nunut, neraka katut. Mari kita hidupkan rohani kita. Hidupkan iman kita dalam rumah tangga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan kedua, Rasul Petrus untuk menulis untuk istri-istri orang-orang Kristen. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka ini. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita lihat,
Posisi seorang istri adalah tetap di dalam Tuhan. Bagaimanapun juga kondisi suami. Dan tentunya kesalehan kita, kemurnian iman kita ini bisa memenangkan jiwa suami kita. Melalui kelakuan istri, melalui iman istri-istri, maka suami-suami akan melihat, oh begitu salehnya istri saya. Dan tentunya dikatakan ini, mereka kehidupan istri ini akan memenangkan suami yang pada waktu itu di luar Tuhan, di luar iman Kristen suatu misal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi ini yang untuk istri, ini bukan hanya untuk istri juga saja, tapi juga untuk suami-suami. Suami-suami bisa saja swarga nunut neraka katut. Tapi bila mana kita sebagai suami-suami, kehidupan kita, iman kita, bisa memenangkan jiwa istri-istri kita yang belum mengenal kebenaran, ataupun juga yang murtad meninggalkan kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena begitu salehnya hidup kita, baik itu istri maupun posisi kita, baik itu sebagai istri ataupun juga sebagai suami. Biarlah pada pagi hari ini, mari, baik posisi kita sebagai suami ataupun juga sebagai istri, mari kita tinggalkan swarga nunut neraka katut, namun kita bisa menjadi terang bagi orang lain, khususnya bagi teman hidup kita, baik itu suami ataupun juga istri kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.